audionya. Sebentar Pak, cek audionya Pak. Audio Pak. Kilo saya. Kilo saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudara wartawan yang saya hormati, terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk memberikan sebuah statement atau pernyataan tentang peristiwa yang terjadi di Palestina Gaza hari ini. Mungkin sama-sama sudah kita ketahui bahwa terjadi pertempuran antara pihak Palestina dan hari ini Gaza, Hamas dengan Israel yang banyak menimbulkan korban sipil. Dan kita juga melihat bahwa Israel melakukan serangan-serangan brutal terhadap sasaran-sasaran sipil yang ada di Gaza dengan alasan markas Hamas, dengan alasan bengkel penguasa senjata, dengan alasan tempat persembunyian Hamas dan sebagainya. Tapi itu semua adalah upaya-upaya yang sistematis yang dilakukan oleh Israel untuk melumpuhkan, untuk menghancurkan kemanusiaan yang ada di Gaza Palestina. Oleh sebab itu, rumah sakit kita di Indonesia itu menerima bergelombang korban-korban akibat serangan Israel. Dan pada hari ini, rumah sakit Indonesia di Gaza mengalami kesulitan untuk melakukan pengobatan, melakukan tindakan-tindakan operasi. Oleh sebab itu, apa yang terjadi saudara-saudara sekalian di Gaza? Bahwa obat-obat bius, obat-obat yang menyangkut tentang bedah, alat-alat atau instrumen bedah, semakin lama semakin menipis karena jumlah korban yang begitu luar biasa. Kemudian ditambah dengan dokter yang kelelahan dengan jumlah yang sedikit, kelelahan sehingga menimbulkan hal yang tidak baik bagi korban dan bagi dokter tersebut. Nah, memandang hal itu, maka Messi memandang perlu untuk sekali lagi memandang perlu untuk mengirimkan tim bedah dan tim bantuan kemanusiaan ke Gaza Palestina. Oleh sebab itu, dalam waktu yang sangat singkat, kami akan berkoordinasi dengan pihak Menteri Luar Negeri dan pihak KBRI di Kairo untuk bisa memfasilitasi tim medis dan tim bantuan kemanusiaan ke Gaza. Dan tim ini akan dipimpin oleh orang yang sangat pengalaman, yang sering ke Gaza, yaitu Insinyur Farid Alib. Beliau ada di sebelah kiri saya. Karena program ini bukan hanya memberi tim, bukan hanya memberi bantuan kemanusiaan, tapi juga mempersiapkan untuk pembangunan poli spesialis yang ada di samping rumah sakit Indonesia di Gaza. Satu hal. Oleh sebab itu, kami minta kepada Kementerian Luar Negeri dan pemerintah agar bisa membantu memfasilitasi tim ini untuk sesegera mungkin bisa masuk ke Gaza. Dan yang kedua, tadi kami berusaha berkomunikasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri dengan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia, dan pihak Kemlu meminta semua warga negara yang ada di Gaza untuk bisa keluar, mengingat kondisi semakin kritikal, semakin berbahaya. Maka dalam hal ini Mercy menegaskan bahwa relawan kita tetap stay di Gaza. Ini adalah wakil dari rakyat Indonesia, mata telinga rakyat Indonesia, dan rakyat Indonesia ingin mengetahui secara persis persoalan-persoalan keadaan kondisi yang ada di Gaza. Maka kami memutuskan pimpinan Mercy untuk minta kepada relawan kita agar stay di Gaza untuk bisa membantu
korban-korban yang terjadi di Gaza. Dengan catatan mereka mesti mampu untuk menjaga diri mereka dan tidak melakukan hal-hal yang bisa mencelakakan diri mereka. Dan rumah sakit menjadi basement untuk mereka tinggal, untuk mereka beraktivitas, dan untuk mereka memberikan terbaik bagi korban-korban yang ada di Gaza. Itu hasil pertemuan kami dengan pihak Kementerian Luar Negeri. Karena hari ini kami dengar Menlu akan membuatkan peringatan untuk semua warga negara Indonesia bisa keluar dari Gaza. Dan selanjutnya akan disampaikan juga rilis oleh teman saya sebelah kanan, atau Pak Farid bisa menyampaikan. Ini beliau ketua tim, ya. Mungkin saya tambahkan lagi bahwa nanti tim itu beliau ketua tim, kemudian akan ada dokter dari dokter bedah, ada dari anestesi, ada dokter umum, ada perawat bedah. Itu ideal seperti itu. Dan beliau sebagai komandan tim. Terima kasih. Mohon doanya kita segera mungkin. Kami sudah membuat tim yang akan kita berangkatkan bersama kami. Ada 5 orang. Jadi 1 orang medis, spesialisasi ortopedi, lalu anestesi, dan sama saya sudah 3 orang, dan yang kedua orang adalah yang insya Allah akan menjadi alumni Gaza juga untuk menjadi site manager, karena memang kita punya program untuk membangun poliklinik di sebelah rumah sakit yang ada sekarang. Namun kita pahami kondisi itu tidak mungkin kita realisasikan saat ini, tapi kita prepare, kita minta izin sesuai prosedur, kita tentunya akan bersinggungan dengan Miknya Pak, putus-putus. ya. Tim yang akan berangkat ada 5 orang, ada dokter anestesi, dokter ortopedi, dan 2 orang adalah 1 engineer, 1 pembantu engineer yang untuk stay di dalam Gaza. Namun kita sadari tidak mungkin kita masuk dalam waktu dekat ini, tapi kita harus ada di sekitar sana. Insya Allah kita akan masuk melalui Mesir. Kita punya pengalaman di 2009, dan kita mungkin akan diamanahkan lagi oleh masyarakat Indonesia untuk menyampaikan bantuan-bantuan yang saat ini dibutuhkan. Karena kalau kita lihat eskalasi yang sekarang ini akan panjang, tidak seperti kejadian-kejadian beberapa tahun atau beberapa waktu yang lalu, perselisihan antara Palestina dan Israel. Kita fokusnya membantu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Palestina, khususnya yang di Gaza. Dan bentar lagi kita tahu Oktober, November, Desember itu masuk musim dingin. Mereka sangat membutuhkan peralatan itu, dan kita sudah mencoba mempersiapkan untuk itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya hanya menambahkan bahwa kondisi saat ini dengan kondisi banyak pasien-pasien trauma, maka konsentrasi pertama kita adalah membantu pertolongan pasien-pasien trauma. Itu yang pertama, targetnya itu. Yang kedua baru yang tadi disampaikan oleh Bapak Farid untuk menjajaki proses pembangunan polispesialis klinik. Ya. Untuk menjajaki. Kenapa? Karena kami pernah beberapa kali mencoba untuk masuk, dan itu terkendala terkait sama perizinan, jadi sangat sulit untuk masuk ke sana. Namun demikian kami terus mencoba untuk melakukan yang terbaik untuk bisa masuk ke dalam Gaza. Nah, yang berikutnya adalah bahwa hadiah dari masyarakat Indonesia begitu luar biasa, yaitu Rumah Sakit Indonesia di Gaza yang sangat bermanfaat bagi mereka, ya, baik ya, terutama ya, korban-korban. Jadi ke dalam keseharian mereka pun mereka sangat terbantu dengan Rumah Sakit Indonesia, apalagi dalam kondisi saat ini. Nah, dalam hal ini saya perlu menginformasikan dinamika proses pembangunan bisa teman-teman dapatkan di buku
yang telah kami luncurkan. Demikian. Terima kasih Dr. Hendri, beliau adalah salah satu presidium Mercy, Dr. Hendri kita kedua. Ada pertanyaan dari rekan-rekan wartawan, silakan. Yang di depan saya dulu. Sebutkan nama, ada dari mana? Perkenalkan, nama saya Fadlan dari Kumparan, Pak. Terkait dengan kondisi di Gaza saat ini kan Bapak sebutkan tadi relawan itu tetap berada di Gaza begitu. Nah, untuk keselamatan terkininya untuk relawan ini bagaimana? Sedangkan kondisi di Gaza ini semakin buruk, apakah akan tetap selama kondisinya nanti akan semakin lebih buruk lagi, apakah relawan tetap berada di sana ataukah ditarik begitu ke ke Indonesia? Ya, Mercy kan emergensi, dia selalu ada hadir dan ada itu di tempat-tempat yang berbahaya, yang berisiko. Dan relawan kita sudah setiap bekali apa yang harus dilakukan mereka ketika kondisi seperti ini. Harus diingat bahwa mereka itu tinggalnya itu di samping rumah sakit, namanya Wisma Indonesia, Wisma Dr. Lucia di jurnalis. Dan kalau kondisi semakin buruk, kita menganjurkan mereka untuk tinggal di bis rumah sakit. Karena segi undang-undang bahwa rumah sakit itu dilindungi. Dan yang kedua, kita juga minta sangat pada mereka untuk tidak mendekati daerah pertempuran. Jadi pendidikan, itu sangat dilarang. Nah, ini namanya itu pertama tidak netral, kemudian itu akan menimbulkan korbannya. Kita sudah mengasihkan hormat kepada mereka dan sama mereka sudah siap, dan kita juga komunikasi sama orang tua mereka, dan orang tua mereka pun juga memberikan lampu hijau, karena ketika kita kirimkan tim kita ke sana, kita memberikan narasi bahwa kondisi di Gaza itu bukan kondisi normal. Oke, ya, Hilmi dari Jawa Pos, Pak, yang ditanyakan saat ini jumlah relawan Mercy di sana berapa orang? Terus untuk rumah sakitnya sendiri apakah berhenti sementara atau tetap memberikan pelayanan untuk saat ini? Terima kasih, Pak. Ada 3 orang kawan kita, 3 orang. Kemudian rumah sakit masih tidak seperti biasa dan sangat bermanfaat bagi korban di sana. Dan rumah sakit itu jarak 3 kilo dari perbatasan, jadi korban langsung dievakuasi ke rumah sakit itu. Jadi Indonesia nama Indonesia sangat dikenal. Karena yang dibawa korban baru ke rumah sakit mana? Ke rumah sakit di Indonesia. Nah, ini satu hal yang sangat positif. Terus ada yang lain? Jadi kalau untuk kondisi rumah sakit, kondisi rumah sakit kemarin sempat terkena adalah di selang pipa distributor daripada oksigen konsentrat. Jadi ada pusat oksigen konsentrat yang kemudian ada pipa distribusinya, itu terkena serangan bom. Namun demikian dalam proses perbaikan ya, dan sampai sejauh ini operasional rumah sakit relatif masih bisa berproses dengan cukup baik. Demikian. Ya, udah. Yang dia izin terkait WNI yang berada di Gaza, sebenarnya rinciannya ada berapa jumlah WNI yang keselamatannya terancam di sana? Kalau WNI-nya itu ada 5 WNI ya. Tapi kalau anak-anak WNI, ada anak-anak itu ada lagi ya. Itu ada Olim, ada Hussein, ada Farid, ada Reza, ada Fikri, 5. 3 lawan Mercy, 2 ex lawan Mercy. Bukan ada. Lain? Berarti 8 sama relawan Mercy, Pak, ya, WNI-nya. Yang WNI yang asli ya dari sini itu ada 5. 5 itu anak-anak semua kan keluarga nih, punya anak-anak. Nah itu dianggap juga mungkin. Tapi kalau langsung dari sini cuma 5 orang. 5 itu di luar yang relawan Enggak, semua masuk. Dan ini namanya relawan Indonesia. Tapi ada Mercy 3, ex Mercy ada 2. Onim sama Muslim. Oke. Ya Pak, Fatia dari VOA. Pak, tadi kan kalau kita melihat situasi yang terakhir ini kan Israel menutup semua jalur-jalur yang untuk masuk ke Gaza. Nah, walaupun tadi Pak Farid bilang dalam waktu dekat ini mungkin tidak, tapi apakah ada strategi yang dipersiapkan Pak untuk bisa masuk? Apakah lewat terowongan yang di Mesir itu atau bagaimana? Ya, memang sulit, tapi masih mungkin. Tadi kita ngomong panjang lebar sama Kemlu bahwa Kemlu untuk memfasilitasi kita untuk di sana.
Insya Allah bisa. Itu ada pendekatan-pendekatan personal di antara pihak Kemlu sama Kemlu yang Mesir. Memang kalau normalnya ya susah, tapi kita tetap resmi, nggak bawa kolong, nggak bawa atau enggak gitu ya, kita resmi. Oke. Pak, terakhir saya Heru Pak dari Radio Sinta. Itu terakhir kali Messi komunikasi dengan Kemlu kapan Pak ya? Oh, sama Kemlu kita sering komunikasi. Tadi barusan tadi jam. Untuk saat ini. Tadi barusan tadi pada jam 8. Jam 8 tadi ya, sebelum kita ke Pilpres. Kan tadi dikatakan kalau di sana juga ada relawan dari luar ya, WNA. Kemarin ada salah satu korban juga yang Nah, dari Messi sendiri apakah terus bergandengan dengan relawan WNA atau gimana? Baik, terima kasih. Relawan lokal yang wafat Abu Ramzi itu memang mendampingi kita sejak kita masuk ke Gaza, dari mulai land clearing sampai sekarang. Tentunya banyak sekali relawan lokal yang memang membantu kita di dalam melaksanakan, seperti contoh kita setiap bulan Ramadan, bulan Idul Adha atau waktu-waktu tertentu menyalurkan bantuan-bantuan yang memang membutuhkan. Jadi tetap kita akan lakukan kerjasama dengan relawan lokal. Kemudian tambahan yang perlu saya tekankan, jadi prinsip dari Messi yang pertama adalah ketika masuk daerah, apapun daerahnya, daerah konflik sekalipun, kami melakukan SOP-nya adalah tetap jalur legal. Tidak pernah kami melakukan jalur bawah tanah. Yang pertama. Yang kedua adalah staf lokal tersebut sudah bekerja sudah lama, lebih dari 10 tahun, membantu kemanusiaannya dalam rangka proses pembangunan rumah sakit dan setelah rumah sakit berjalan. Demikian. Apa yang perlu dibenar? Oke, terima kasih. Farid dari Media Nasional Investigasi terkait progresnya Mas dengan Kementerian Luar Negeri sejauh mana? Yang pasti kita selalu berkomunikasi dengan pertama dengan Direktur Timur Tengahnya. Jadi semua itu harus ada komunikasi, pemberitahuan segala macam, selalu ada komunikasi. Jadi kalau kita masuk di Gaza itu ya udah tombaknya memang dari pihak Kemlu. Maka tadi saya sampaikan bahwa kami mengharapkan Kemlu untuk bisa lebih aktif melakukan persuasif dengan Kemlu Mesir. Karena Indonesia sama Mesir ini berhubungan yang luar biasa baiknya. Jadi kalau misalnya Kemlu maksimal, insya Allah dalam waktu dekat kita bisa masuk. Gitu. Oke Bang, yang paling kita mata. Saya Iksan dari Al Jazeera Pak. Mungkin bisa diperjelas mengenai situasi di dalam rumah sakit saat ini. Tadi kan dikatakan dokter kelelahan, obat menipis, itu mungkin bisa disampaikan ya. Berapa jumlah dokter yang saat ini sedang bertugas, kemudian dalam kondisi full blokade, kira-kira bisa bertahan berapa lama rumah sakit Indonesia dalam keadaan tanpa pasokan tambahan obat-obatan dan sebagainya. Nanti reporting bisa sampai. Terima kasih. Rumah sakit ini memang didesain dari sejak awal untuk bisa tetap beroperasi walaupun tidak ada supply. Makanya fungsi basement itu tuh untuk menyimpan deposit supporting rumah sakit. Lalu dilengkapi juga dengan 2 genset besar, Perkin. Tapi memang kalau gensetnya juga udah selesai. Gitu. Tapi insya Allah itu kan ada aturan dunia ya, rumah sakit sama tempat-tempat pendidikan tidak boleh disentuh walaupun dalam keadaan perang. Memang itu desain rumah sakit ini nih bisa bekerja 3-4 bulan ke depan. Karena memang beberapa deposit kebutuhan atau supporting rumah sakit sudah ada di basement. Harapan kita itu memang sudah bisa tersimpan di dalam situ dan insya Allah rumah sakit ini tetap bisa operasional. Tapi tetap bantuan karena dalam kondisi normal aja rumah sakit kita ini udah kewalahan menangani penduduk Gaza ya. Karena kan kondisinya terkurung, maksudnya terblokade sudah sekian belas tahun ya. Jadi kita doakan mudah-mudahan kita ini rakyat Indonesia yang mengamanahkan melalui Mercy maupun yang lainnya bisa betul-betul optimal memberikan bantuan. Makanya kita tetap harus berangkat ke sana walaupun mungkin untuk masuk saat ini sulit, tapi paling tidak kita bisa
membelanjakan apa yang dimanahkan di Mesir, lalu kita delivery, kita kawal dengan prosedur yang ada tentunya. Terima kasih. Jumlah dokternya berapa? Maaf, staf medis di sana. Itu dokternya puluhan pasti, cuman persisnya saya nggak hafal. Itu pasti puluhan. Dan itu semuanya dokternya lokal, berada dari Indonesia. Dokter maupun perawatnya. Ya, mungkin saya tambahkan kalau secara persisnya resource kalau kondisi seperti ini bisa jadi berkurang atau bertambah. Sampai saat ini kita belum tahu persis kenapa. Kita tidak tahu apakah kemudian ada yang menjadi korban, sampai saat ini kita belum tahu. Kemudian ada tambahkan resource dari yang lain, kami belum tahu. Namun demikian begini, secara ilustrasi gambaran umumnya adalah bahwa dalam kondisi normal, ya, dengan situasi yang terblokade seperti itu tadi disampaikan ada kondisi-kondisi di mana kebutuhannya tinggi. Apalagi dalam kondisi eskalasi seperti ini. Dengan resource yang ada, dengan korban yang banyak, plus kita bisa lihat edisi sharing kami di media sosial kami, mayat-mayat sudah meluap sampai keluar kamar jenazah. Kamar jenazah ruang rumah sakit Indonesia di Gaza sudah tidak bisa menampung daripada mayat-mayat yang ada, sehingga ada diletakkannya di luar. Jadi demikian gambaran besarnya, demikian pula korban-korban lukanya. Korban-korban lukanya sangat tinggi pada kondisi ini. Sehingga mau tidak mau pasti perlu tambahan resource baik SDM maupun alkes dan obat-obatan. Enggak, sudah. Kemudian. Saya Singgi dari Kompas.com. Sebenarnya kami sangat perlu itu untuk data pastinya sih Pak. Karena sebenarnya itu kan untuk menjadi gambaran apa yang dibutuhkan di sana. Nah kalau memang tidak ada datanya, mungkin bisa dijelaskan mengapa apa kesulitan komunikasi. Maksudnya data apa? Dan tadi data paskesnya, data dokter dan lain sebagainya itu jumlahnya. Kalau memang nggak ada, mungkin bisa diceritakan apa kendala yang membuat komunikasi di sana itu tidak lancar di sini untuk terkait data-data itu. Kalau ini data-data obat-obatan kami sudah terima, tapi secara gambaran umumnya adalah data-data kebutuhan emergency case, ya, kasus-kasus emergency di mana kalau bahasa umumnya ya ada perban, ada infus, ada benang jahit, ya. Itu gambaran umumnya, karena memang kasus-kasusnya adalah kasus-kasus trauma, kasus-kasus luka. Itu gambaran umumnya. Meskipun ada juga permintaan bantuan yang sifatnya bukan untuk emergensi. Apa dalam rangka apa? Dalam rangka tadi yang disampaikan Dr. Sabini adalah menghadapi musim dingin. Nah, itu sudah ada permintaan. Demikian. Saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.